peluncuran pedoman syariah restricted investment account atau SRIA, dan juga kiranya seberapa jauh hal ini bisa berdampak ke sektor perbankan, Pak Koko? Makasih, Mas Bram. Jadi saya selaku pemain di industri, dengan terbitnya SRIA, Syariah Restricted Investment Account, itu sangat-sangat berterima kasih. Karena SRIA ini akan menjadi uniqueness produk yang ada di industri perbankan untuk saat ini. Apa sih SRIA itu? Jadi SRIA ini sebenarnya pengembangan dari produk. Kalau di syariah itu ada mudharabah muqayyadah, ada mudharabah mutlakoh. Jadi gini Mas, mudharabah mutlakoh itu investor naruh duitnya di bank, terserah banknya mau menginvestasikan kemana, itu mutlakoh. Itu yang umum untuk deposito, tabungan, giro di perbankan syariah itu. Ya. Tetapi ada lompatan dengan beberapa gabungan akad yang SRIA, restricted. Jadi gini, SRIA itu investor bilang ke banknya, oke, aku mau join di project ini. Khusus project ini ya, nanti kita berbagi hasil dan lain sebagainya. Jadi SRIA itu menghubungkan antara investor, bank, sama projectnya atau aset dasarnya. Nah, kenapa ini penting dan kenapa ini menjadi uniqueness produk di syariah? Karena di sini industri perbankan syariah dan regulator mencoba mengedukasi dan meliterasi para investor ini untuk paham proyeknya. Proyeknya ini apa? Oh, proyeknya jenisnya A. Oh, maka wajar dong kalau saya berekspektasi bagi hasilnya adalah A aksen. Proyeknya B. Oh, berarti wajar dong karena proyeknya jenisnya B, maka ekspektasi saya atas bagi hasilnya atau returnnya adalah B aksen. Proyeknya C. Oh, wajar dong kalau bagi hasilnya gede, tapi resikonya juga ada. Nah, ini ada sharing resiko. Dengan itu dalam artian apa? Dari sisi bank, SRIA ini adalah semacam sekuritisasi atas asetnya. Ya. Dari sisi investor, investor bisa mengawasi dengan langsung proyeknya seperti apa. Ini hebatnya SRIA, Mas. Cuman memang ini kan baru, masih banyak perlu kita tuning. Nah, dalam tuning itu, yang paling diperlukan adalah experience, pengalaman. Yuk kita coba dulu. Yuk kita jalanin dulu SRIA-nya. Sambil berjalan, nanti akan ada listenernya. Oh, yang kiri kurang di kanan dikit, yang kanan kurang di kiri sedikit, misal gitu. Jadi kami di industri sangat-sangat terima kasih dengan BI, OJK yang sudah menginisiasi dan menerbitkan pedoman. Pedomannya sudah ada, Mas, bukan pedoman tentang SRIA, Syariah Investment Account ini. Jadi gambaran besarnya itu adalah menghubungkan antara aset dasar, proyek, bank syariah sebagai agent dan bank syariah juga bisa sebagai investornya juga, sebagian dari proyeknya tersebut, dan investor. Dan kita akan profit sharing, sehingga investor sangat tahu proyeknya, dan dia sangat willing untuk menginvestasikan dananya. Ya, di satu sisi, proses penghimpunan dana atas proyek-proyek yang ada tidak hanya melulu penghimpunan dana yang secara konvensional, tabungan giro deposito, nggak hanya melulu itu. Ada alternatif penghimpunan dana lain dengan SRIA ini. Oke, pertanyaan saya selanjutnya itu Pak Koko, sebetulnya nantinya dengan pedoman dari SRIA ini, proyek-proyek seperti apa yang juga nanti akan menjadi underlying dari Bank Aladin? Kalau Bank Aladin kita sedang exercise, Mas. Ya. Tapi kalau saya boleh izin melihat keseluruhannya dari tujuan dengan bincang-bincang saya dengan teman-teman di regulator, ini lebih ke proyek-proyek sifatnya corporate maupun komersial, ya corporate sama komersial. Tetapi bukan berarti nggak bisa ini dong Pak Koko, nggak bisa consumer atau individu, bisa. Contoh misalkan, ketika kita membangun perumahan kan end usernya customer. Ya. Tapi atas lahan yang besar itu, dengan proyek sebesar X miliar misalkan, itu bisa kita SRIA-kan. Kita cari investornya khusus untuk perumahan X, ayo kita garap dengan SRIA. Ya, jadi end usernya bisa individu, customer, tapi ini lebih cocok, lebih match dengan komersial basis maupun corporate basis. Oke, baik. Untuk proyek, adakah proyek yang juga sedang dijajaki dengan pedoman SRIA ini di Bank Aladin, Pak Koko? Karena ini baru sekali, Mas ya. Ini baru sekali, jadi kita sedang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, baik di industri maupun di internal Bank Aladin, apakah ini memungkinkan? Karena tadi kita tujuannya adalah kembali ke
roadmap perbankan syariah, salah satunya adalah karakteristik uniqueness produk yang ada di syariah. Kalau itu bisa kita lakukan, Bank Aladin bisa menjadi percontohan untuk produk-produk seperti ini. Karena sebenarnya yang jadi uniqueness-nya untuk saat ini memang SRIA, tapi tidak hanya SRIA. Yang sebelumnya seperti yang sudah OJK sampaikan dan juga di endorse oleh Bank Indonesia, CWLD misalkan, ya, CWLD, ada juga modal pramukayadah, kemudian ada beberapa, cuman memang kemarin waktu di ISEF dan pertemuan dengan OJK tahunan syariah di Aceh, SRIA salah satu yang didorong untuk bisa diimplementasikan di industri. Oke. Jadi tentunya nantinya akan mendorong begitu dengan pedoman SRIA ini terhadap perkembangan dari perbankan syariah kita, Pak Koko. Mestinya seperti itu ya, karena ada konsekuensi logis dari SRIA yang kalau informasi yang saya dapat, yang pertama ada dari sisi BMPD atau BMPK itu agak sedikit dikecualikan, kemudian ATMR-nya juga sekitar 1%, jadi ada beberapa insentif yang sudah bisa dinikmatin oleh industri, tapi memang itu tadi, ini masih dalam tahap awal, jadi perlu tuning kiri kanan untuk produk SRIA ini. Oke, baik Pak Koko. Kita bergeser ke isu lainnya terkait pemerintahan baru begitu ya, memberikan perluasan wewenang bagi BPJH. Adakah hal-hal yang juga pastinya menjadi catatan dari Anda begitu ya untuk perkembangan dari perbankan syariah kita ke depan, Pak Koko? Badan Jaminan Halal. Ya. Satu hal bagi kami di industri syariah dengan adanya Badan Jaminan Halal ini, yang pertama adalah kita melihatnya itu akan menjadi bagian dari untuk meningkatkan daya saing UMKM yang ada di kita. Itu yang pertama. Ya, tadi yang diperlukan di perbankan syariah kan value added ya. Ya. Jadi daya saingnya ada, yang berikutnya akan ada value added buat UMKM itu jika masuk dalam konsep atau sistem jaminan produk halal. Yang berikutnya lagi, produk-produknya akan diterima secara global. Nah, ini akan jadi kelebihan nih, global. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah, ini adalah bagian dari ekosistem industri halal yang ada di Indonesia. Sehingga kami di perbankan syariah akan sangat mudah sekali untuk mengidentifikasi dan untuk memasukin ekosistem tersebut dengan support dukungan dari jaminan produk halal tersebut. Oke, jadi dengan ada perluasan wewenang ini tentunya menguntungkan begitu untuk perbankan syariah. Harapan kita menguntungkan. Oke. Kita kan harus selalu berprasangka baik dan berharapan baik, ya kan? Kita harapan menguntungkan. Kan tadi ada value added, bisa masuk ke pasar global, dan tentunya akan membuat ekosistem menjadi lebih kuat lagi. Oke, kita refleksikan Pak Koko terhadap izin begitu ya dan juga penentuan ekspansi bank syariah. Adakah nanti juga ada kaitannya terkait hal ini dari perluasan wewenang yang diarahkan begitu dari pemerintah? Dari sisi izin tentunya kan sudah ada aturannya yang untuk produk halal ya. Jadi kami di industri follow saja, kita follow aja. Cuman tentunya dari sisi prosesnya kita berharap prosesnya tidak semakin rumit. Oke. Ya, jadi harapan kami proses tidak semakin rumit, tapi karena itu tujuannya adalah untuk perbaikan ke depannya dan akan keberpihakan ke UMKM, tentunya kami di industri siap untuk sami'na wa ata'na. Oke, baik. Tidak semakin rumit. Apakah memang ini juga dapat dikatakan selama ini rumit, Pak Koko? Sebenarnya rumit sama tidak rumit itu tergantung seberapa banyak aturan-aturan yang sudah sinkron. Kebanyakan saat ini kan ada beberapa aturan yang mungkin belum disinkronisasi sehingga kami di industri merasanya rumit gitu. Tapi ketika aturan-aturan sudah disinkronisasi, insya Allah lah semuanya akan berjalan dengan baik. Oke, baik. Lalu bagaimana juga begitu ya di akhir 2024 kita pahami bersama akan berakhir dalam beberapa bulan lagi atau beberapa kurang lebih 30 hari lagi begitu Pak Koko. Adakah hal ataupun rencana yang juga masih mampu dimaksimalkan oleh Bank Aladin Syariah hingga akhir tahun 2024 ini Pak Koko? Bagi kami
satu hari adalah suatu anugerah yang luar biasa. Gitu ya. Sehingga ketika kita masih ada 2 bulan, tentu momentum ini akan kita manfaatkan dengan sangat-sangat baik. Ya. Walaupun kalau saya boleh berkata jujur, dari sisi rasio-rasio yang kami miliki, RBB, kami bisa tersenyum untuk posisi minggu kedua November ini, minggu pertama kedua November ini. Jadi semakin kita menatap 2025 dengan semangat. Ya. Tapi masih ada 1-2 PR yang harus kita beresin di 2 bulan ini dan insya Allah kita akan menyelesaikan bulan November, Desember dan menyelesaikan tahun 2024 ini dengan baik. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan tren pertumbuhan pembiayaan di Bank Al-Adin Syariah hingga saat ini, Pak Koko? Pembiayaan kami alhamdulillah 2 digit. Yang untuk tahun 2024 ini, nggak hanya pembiayaan, dana pihak ketiga juga growth-nya 2 digit. Mohon izin saya belum bisa mendeklar angkanya, tapi nanti saya kirim angka yang sudah kita declare per September kemarin, ya karena angka Oktober, angka November kan masih jalan. Tapi per September kemarin nanti saya akan minta tim untuk kirim ke Mas Bram untuk posisinya Bank Al-Adin yang sangat-sangat memuaskan di angka per September kemarin. Oke, baik, saya tunggu Pak Koko. Pak Koko melihat juga begitu optimisme Anda ini untuk di tahun 2025 nanti. Anda juga optimiskah di tahun 2025 nanti tren pembiayaan ini khususnya di Bank Al-Adin juga akan meningkat di tahun depan nanti? Harus optimis, Mas Bram. Baik. Walaupun perang di Timur Tengah belum ada ujungnya gimana ini, gitu kan. Kemudian Presiden Amerika kemarin baru saja terpilih, gitu kan. Kita juga harus antisipasi, gitu kan. Hari ini dolar rupiah juga dolar melemah, saham juga akan sedikit terkoreksi, tapi itu fenomena global. Ya, tetangga-tetangga juga melakukan hal yang sama. Jadi kami praktisi bankers cukup optimis tahun 2025 bahwa kita bisa lewat pertumbuhan ekonominya sesuai dengan cita-cita government di angka 7-8%-an gitu ya. Moga-moga tercapai karena kalau pertumbuhannya 7-8%, kita di banking industry happy juga, gitu kan, happy juga. Berarti kan pembiayaan atau loan-nya bergulir dengan baik juga gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Koko telah hadir dan juga ada begitu ya untuk memberikan insight kepada kami di siang hari ini dalam Money Talks dan tentunya sukses ya selalu untuk Anda Pak Koko. Terima kasih Mas Bram, sukses juga buat teman-teman di CNBC. Baik. Titip saja, tetap semangat. Tetap semangat.